Sebelumnya saya terima kasih dulu nih sama rekan-rekan media yang sudah datang ke sini. Sebelumnya juga saya minta maaf sama kalian semua yang udah sempat nanya, tapi saya masih belum memberikan jawaban. Mungkin hari ini kalian bisa merasakan apa yang saya rasa ketika saya sedang sakit. Mungkin sedikit cerita. Sebelum terjadi penganiayaan itu, saya sebelumnya masuk rumah sakit. Di mana di rumah sakit itu saya sempat jangankan berjalan, duduk saja saya tidak bisa. Terus saya baru sembuh, saya rawat jalan. Dokter di rumah sakit di mana saya rawat jalan memberitahu kalau Pak boleh mulai syuting lagi. Tapi ingat ya Pak, tidak boleh ada benturan di pinggang. Karena saya ada kena fraktur kompresi, saya ada kena saraf terjepit L1, L2, L3, L4, L5. Sedih ya maksud saya, kayak saya dianiaya. Ketika saya lagi sakit, ketika saya tidak boleh ada benturan di pinggang, dan orang yang menganiaya saya adalah orang yang mengetahui saya sedang sakit, orang yang mengetahui titik kelemahan saya di pinggang. Karena sakit HNP dan fraktur kompresi, kalau tidak diobati saja bisa lumpuh. Dan saya sudah diingati sama dokter tidak boleh ada benturan di pinggang. Ya gimana ya kalau saya bilang kita sakit, orang yang harusnya mengerti kita lagi sakit, orang yang tahu kelemahan kita malah ditendang. Ya mungkin hari ini biar semuanya kalian bisa menjadi, mungkin sedikit menjadi seperti saya, merasakan harusnya kita disayang, tapi malah kita ya menurut saya gimana rasa kemanusiaan ya. Saya sama seperti semua orang yang ada di negara ini, kita mencari keadilan. Saya mencari keadilan di mana Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mencari keadilan. Kak Kevin, mungkin adanya kasus ini bikin mental Kak Kevin maupun pekerjaan Kak Kevin menjadi terganggu atau seperti apa sih Kak? Ya saya manusia biasa. Saya kalau benar, saya benar. Kalau saya salah, saya salah. Hukum tidak boleh pandang bulu. Dan menurut saya ini negara hukum. Tidak boleh pandang bulu. Mau dia orang kaya, mau dia pejabat, mau dia pengusaha, mau dia artis, mau dia dokter, mau dia siapapun itu, kalau benar ya benar, salah ya salah. Ini negara hukum. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, di mana menyampaikan kembalikan kepercayaan terhadap seluruh masyarakat, harus kembali percaya terhadap institusi. Saya setuju. Salam presisi, saya setuju sekali. Ya mungkin hari ini singkat. Ada yang mau supaya kalian bisa melihat bahwa yang saya bicara, yang saya tunjukkan adalah fakta. Fakta. Dan saya yang bisa panggil media, saya yang bisa sharing ke kalian semua, supaya semuanya clear bahwa ini fakta, benar terjadi, dan ini bukan fitnah. Ini bukan fitnah. Biarkan ini menjadi ranah publik. Publik yang menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan saya. Mulut bisa berbohong, tulisan bisa dibuat, semua bisa direkayasa, tapi bukti video itu valid. Yang saya tunjukkan, bukti video valid. Benar terjadi, memang terjadi, dan memang saya korban. Anda bisa lihat pelakunya siapa, saya korbannya. Yang jadi pertanyaan, apakah pelaku bisa dilindungi undang-undang, dilindungi negara, kebal hukum?
Hemat saya tidak, ini negara hukum. Ya saya berharap video ini, saya minta maaf kalau sampai terjadi kegaduhan. Saya berharap Bapak Kapolri kalau melihat ini juga, saya juga terima kasih supaya semuanya bisa clear, menunjukkan bahwa hukum sudah berdiri tegak. Ya, saya di sini mencari keadilan, bukan saya aja, seluruh masyarakat Indonesia punya hak. Saya menuntut hak saya sebagai warga negara. Hak apa? Keadilan. Saya minta keadilan. Mungkin bisa langsung nanti ditunjukkan. Selama saya melapor dari awal, saya sangat mempercayai Polres Bogor. Kenapa saya percaya sama Polres Bogor? Bukti video saya full sudah saya serahkan kepada Polres Bogor. Di dalam video saya terdapat 2 poin penting. Poin yang pertama, saya dianiaya. Poin kedua, pengakuan pelaku di dalam TKP langsung. Dia mengaku, saya menyerang Kevin duluan dengan mangkok dan garpu. That's it, selesai, dia sudah mengaku. Ada di ruangan TKP. Di saat dia tahu saya sakit, dia naik ke tempat tidur, dia tendang di sini. Dia turun lagi, dia tendang di sini. Dia turun lagi, dia injak di sini. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, ya biarlah publik yang menilai. 1, dia tahu saya sakit. 2, dia tahu titik kelemahan saya. 3, dia menendang lebih dari 10 kali. Tidak ada kepala, tidak ada dada, tidak ada kaki, cuma pinggang. Ya kalau menurut saya memang sengaja. Biar publik yang menilai, bukan saya. Publik yang akan menilai. Kalau tidak sengaja, ya mungkin dia harus campur kepala sama kaki. Kalau tidak sengaja, mungkin tendangnya cuma 2-3 kali. Jadi permasalahan yang terjadi ini halnya simpel. Dimana saya lagi nonton TV, posisi saya sedang rawat jalan, sedang sakit, tidak boleh ada guncangan di pinggang saya. Saya tegur dia, jangan berisik, sampai 3 kali. Terakhir kalimat saya, lo sengaja ya berisik. Lalu si pelaku ini langsung berdiri, dengan tegas dia bilang, saya adalah orang yang paling tidak bisa ditegur. Dia langsung jalan ke depan tempat tidur, saya lagi tidur, pakai pelindung pinggang. Dia ambil mangkok, dia ambil garpu, dia langsung lempar ke saya. Setelah dia lempar, dia maki-maki saya karena di situ tempat umum. Banyak artis lain juga, itu kan hotel tempat saya. Ada adik saya juga. Kamar tertutup. Tapi dia teriak-teriak, takut mengganggu orang. Yang saya lakukan adalah 1, saya mengambil tas dia di samping saya melempar melambung ke atas, jatuh ke tempat tidur di depan dia. Tujuannya apa? Saya suruh dia keluar. Setelah itu langsung dia melakukan penyerangan membabi buta. Dia tendang di sini, injak di sini. Kalau saya lumpuh bagaimana? Saya bicara fakta di sini. Fakta yang akan berbicara, publik yang akan menilai, silakan. Bukan saya lagi akan menilai. Kevin, tapi ini kekerasannya sebelum tragedi itu apakah berulang-ulang dari awal pacaran atau seperti apa sih Kak? Atau kebiasaannya habit dia seperti itu atau gimana Kak? Jujur, saya nggak pernah ya maksudnya ada penganiayaan sampai segini ya. Dan seumur hidup saya baru kenal orang bisa seperti ini. Dan tidak pernah ada. Dan pada saat kejadian halnya simpel, tidak ada perkelahian, tidak ada permasalahan, lagi baik-baik saja. Cuma masalah saya nonton, saya bilang jangan berisik, dia ngerasa kok saya ditegur, makanya dia ngamuk. Saya adalah orang yang paling tidak bisa ditegur. Berarti setiap harinya dia nggak pernah melakukan itu, baru hari itu aja dia. Penganiayaan baru hari itu saja terjadi. Saya baik-baik saja sama dia awalnya, tidak ada masalah. Terjadilah penyerangan yang begitu membabi buta. Tapi kan ini kan Bapak Sisa melaporkan balik ke Kevin karena katanya mencemarkan nama baik. 2 kali dipanggil katanya Kak Kevin mangkir. Mungkin seperti apa kata tanggapannya? Boleh adik saya nanti jawab. Masalah yang dia bilang kita mangkir, itu kita bukan mangkir karena kan kalau kita tahu kan kalau kepolisian manggil kita kan itu ada panggilan pertama, panggilan kedua. Itu kalau misalnya kita nggak datang pasti karena ada halangan gitu loh. Dia ini kan
karena penganiayaan tersebut juga jadi lebih intensif, jadi harus lebih sering ke rumah sakit gitu loh. Terus ditambah itu juga kita tuh ada panggilan juga dari penyidik kita gitu loh. Kita jadi udah jadwalkan untuk bertemu dengan penyidik kita terlebih dahulu, baru penyidiknya dia gitu loh. Jadi bukannya mangkir, kan kita ikutin proses, kecuali kita nggak datang sama sekali sampai panggilan ke-3 gitu loh. Berarti Kak, kalau ini kan sampai dibilang katanya akan ada kemungkinan penjemputan paksa, itu gimana Kak tanggapannya? Apakah korban bisa menjadi tersangka? Saya korban, saya mencari keadilan. Apakah bisa seorang pelaku kejahatan dilindungi undang-undang, dilindungi negara? Apa buktinya saya korban? Saya akan tunjukkan faktanya. Ini benar terjadi. Apa buktinya dia pelaku? Saya akan tunjukkan nanti. Kalau jawab masalah yang jemput paksa ya, itu kebijakan dari Polres. Kalau misalkan memang pihak dari kepolisian ingin menjemput paksa gitu loh, itu artinya laporan dia sudah jauh, udah tinggi di atas, udah maju gitu loh. Itu sangat hebat sekali kalau misalkan terduga pelaku bisa laporannya naik sampai di tingkat itu gitu loh. Kita bisa menunjukkan fakta akan dia ini sebagai korban. Apabila dia merasa diri dia korban dan laporan dia bisa sampai Kevin ini dijemput paksa, silakan dia tunjukkan juga gitu loh bukti fakta yang dia punya. Ya, kalau saya ada melakukan tindakan pidana, Ya. tidak mungkin namanya warga negara tidak melakukan tindak pidana, tapi bisa diproses dan dimasukkan penjara. Itu tidak mungkin. Dan saya percaya kok Polres Bogor ini bisa berpegang teguh pada kebenaran, bisa memegang amanah dari Bapak Kapolri. Kita tunjukkan saja langsung boleh? Karena jujur saya sebagai korban menampilkan bukti video saya ditendang, diinjak, dipukul, menampilkan bukti video di mana ada pengakuan si tersangka di TKP. Saya menyerang Kevin duluan. Ya. Saya melapor tanggal 10 Juni. Sampai sekarang 3 bulan laporan saya belum naik ke penyelidikan. 3 bulan. Laporan saya tidak naik penyelidikan. Sedangkan orang yang memukul saya, menginjak saya, dan sudah mengaku saya menyerang Kevin duluan. Saya lapor tanggal 10. Si pelaku ini melapor tanggal 12. Tapi hebatnya si pelaku ini laporannya sudah naik ke penyelidikan. Gitu. Saya mau digelar. ya sudah mau digelar. Makanya kan kita berbicara mengenai fakta, publiknya akan menilai proses yang sudah ada. Tapi basically saya percaya Polres Bogor bisa berpegang teguh pada kebenaran. Apa dasarnya? Bukti video ini tidak saya simpan, sudah saya serahkan ke Polres Bogor. Berarti Polres Bogor sudah mengetahui kebenarannya. Nggak apa-apa, boleh ditunjukkan saja. itu saat kejadian ya Pak? Iya, Ya, di TKP. ini untuk video fullnya kita udah kasih ke Polres Bogor. Ini yang kita tunjukin ini beberapa video aja, ada 7 video ya. Gedein aja suaranya biar jelas. Agak turun dikit. Kelihatan nggak? Kelihatan kameramen? Kelihatan ya. Katanya. Ini video pertama ya. Lu yang ngomong sama gue? Siapa? Yang lempar besi siapa? Ya lu, gua kecil lu lempar ke Kecil gua kecil, yang lemparin doang. Itu video pertama. Ini video kedua. Udah tuh, Lek. Doksis udah ya. Dia juga nyekek gua loh, Lex. Gua nggak Ya bukan gak ngaku. Kamu pukul dia duluan masalahnya. Kamu pukul dia duluan. Tapi dia juga mukul gua, Lex. Dia benci. Tapi kan kamu tahu dia lagi sakit punggungnya. Dia bilang gua keluarga polisi waktu itu telepon sama gua. Ya iyalah. Dihukum, ya iyalah benar kan? Keluarga polisi tidak ada yang bisa diproses. Gimana? Aja, yang menang siapa yang datang? Yang penting gua bakal nuntut lu. Lu juga nyekek gua kan. Gua nih saksinya. Kamu saksi gak lo di sini? Ya, gua perlu duluan. Sama aja, gak ada hubungan, gak ada hubungan, gak ada apa sama aja. Jangan mau spekulasi banyak. Kita rekam di bawah, jangan bawa asisten bikin YouTube. Minta tolong posting. Udah. Udah jangan bikin malu. Udah jangan bikin malu. Doksis. Yang dia tendang cuma pinggang dan pinggang. Udah ya. Gua ngaku loh, gua Saya ngaku tutup. di bawah. Sengaja rekam. Udah. Supaya gua balas, sorry. Tadi udah kebelet, lu udah nyekek gua. Keluar. Adik gua
Oh, udah keluar. Keluar. Lu juga keluar juga. Halo, minta tolong panggilin security Dia security panggil. di 109 sekarang. Gue pengen Keluar. gue pengen semuanya biar tahu. Keluar. Gak ada urusan gue sama lu. Emang benar orang bilang ini bawa kesini emang sengaja pengen terkenal, minta videoin, jadi malu kak. Udah ya, ini gua di sini orang paling sabar, ya. Gua nggak ada salah apa-apa, gua basah, gua kena panci, ya. Udah ya, doksis ya. Randy tolong ke kamar 109 tuh. Datang sini, gua gak ada urusan. Gua gak ada urusan. Randy, Biarin aja orang videonya kok. ya iyalah. Semuanya lu yang udah mencekik gue, semua juga terekam ya sama gue. Nggak ada, kamu duluan doksis, udah. Ada videonya kamu duluan. Gak masalah siapa duluan, tapi dia juga salah. Gak masalah siapa duluan. Silakan, gua gak Mas ada. Randy, tolong ke kamar 109. Silakan. Dia ngusir aku, tapi dia juga ngelakuin kekerasan. Ngelakuin kekerasan lu duluan emang ada saksinya. Saya duluan, tapi dia juga sama. Jadi gak ada bedanya. Bukan anak kecil ya. Aneh, dia tuh marah begitu. Untung aja kejadian ini, udah juga gak ada urusan sama dia. Tiap kali datang minta di videoin, minta supaya viral, posting di TikTok dong, posting di sini, rekam apa sih gue bilang. Jangan Mas Randy, tolong ke kamar 109. Saya disiksa sama si Kevin. Ya. Kak tadi kan sempat bilang Kak Kevin juga nyekek, mungkin kenapa sih Kak akhirnya perlawanan menyekek Dr. Siska juga? Ada nggak saya mencekik? Full video udah diserahkan ke Polres Bogor, saya tidak ada mencekik. Silakan dicek. Kalau memang dia ada bilang mencekik, tunjukkan buktinya. Ini negara hukum. Kalau kita ngomong tidak ada bukti, itu fitnah. Apa buktinya saya mencekik? Itu yang pertama. Kedua, dia menyerang saya, tapi dia bilang dia tidak menyerang. Ada beberapa video yang harus kalian lihat lagi. Nanti bisa silakan kalian lihat siapa yang melakukan fitnah, siapa yang berbicara fakta. Karena banyak sekali di YouTube dia berbicara di acara televisi, di YouTube. Dia bilang A, B, C, silakan kalian lihat sendiri. Tapi kan tadi yang ditelepon sama Dr. Siska siapa orang MNC yang fan? Sutradara. Iya, orang MNC-nya kan. Sutradara. Terus itu dia ngadu ya kan? Iya, dia bilang dia dipukul, dianiaya. Saya nggak ngapa-ngapain, saya diam. Nah, itu berdampak ke pekerjaan nggak sih? Kan tadi ngadu ke saudara. Ya, nggak lama kemudian saya langsung hilang. Itu berarti dari dampak ini. Iya, udah. Ya, berdampak dari fitnah inilah. Tapi saya percaya kok, yang di atas itu nggak akan pernah menutup matanya. Pasti ada saatnya tepat. Aku bakal bilang sama Pak Bakti sama semuanya. Silakan, kalau orang pengen terkenal. Doksis bisa udah nggak? Ya Bu, ini Pak tolong gerak sini. Iya, sini. Nggak ada urusan itu orang. Dia bilang dia kasar mau buat, dia lempar semua barang ke muka gua. Gua lempar supaya Ini aku dari pihak netral ya. Kevin selama ini kalau ada salah kamu oke lah, tapi kali ini jujur li ya, ini kali ini salah kamu. Karena jujur Kevin lagi nonton, kamu dari tadi ngomong, makanya aku ketawa terus. Kamu dari tadi ngomong terus. Kevin udah bilang udah, kamu malah lempar Kevin. Marah. Itu aku juga marah kan. Kamu main fisik. Kalau di nggak bisa, Itu juga marah kayak gitu. nggak bisa. Tetep aja lu juga ngelempar. Sama aja. Sama aja lu juga ngelempar. Tenang aja. lu ada kepentingan mengurusi ini. Jangan ikut-ikut. Malu orang-orang enggak. Biarin yang penting lu juga keluar Orang dari tahu sini. lu pengen terkenal. Oh, Lu bodo ke amat. bawah, sengaja ngomong sama gua, ada Mas Yendi enggak? Oh, ada di bawah. Oke, aku mau foto sama video di pos. Apa sih? Ribut mulu. Mas Yendi murah lo setahun. Mau dong bayar. Nah, matiin kan. Udah. Lu jangan ngasih gitu. Pak, mau mukul sekali, dua kali, yang benar tuh dia kalau dia ngelempar juga, dia salah apa? Enggak lah. Bego dong kalau dia diam. Gue juga nggak bakal diam kalau gue dilempar besi. Tuh, Pak, Bapak kan keamanan, Pak. Bapak keamanan. Boleh tolong langsung bawa keluar, Pak. Ini merusak properti hotel. Tadi dia juga nyekik saya, kan? Tadi dia juga nyekik saya. Lu kan tuh bohong, saya. Pak, boleh tolong langsung bawa keluar nggak? Ada lo tangan lu di sini juga kerekam. Ini kan lu penjahat. Gua
Lu paksa gua kok. Kenapa lu menyembah orang? Sama gua aja masih ngomong orang lain kok. Gua mau clear malam ini juga. Jangan mentang-mentang lu orang kaya pegawai lu. Kenapa gua bukan pegawai lu? Lu maki-maki gua doang loh. Gua ngomong gua lagi nonton, jangan Lu marah itu aku. bukan maki. Kevin marah bukan maki. Beda. Lu ada keluar kata marah loh. Marah bukan maki, beda. Kalau dia marah, gua bilang, lu kalau marah, gua bisa lebih marah. Bisa lebih marah tapi kamu main fisik. Kalau dia Dia juga main fisik. Ini nggak ada yang benar. Gua main fisik, gua nggak mengintai loh gua main fisik. Sekarang aja, gua main fisik sama dia. Gua nggak pura-pura baik kok. Pak, Bapak kan keamanan. Bapak berhak untuk langsung tarik keluar, Pak. Bapak, Malah dia juga deket aku. Bapak harus tahu. Dia juga harus keluar. Kalau aku keluar, dia juga harus keluar. Ini nunggu Pak Sandy. Bukan urusan sama dia lagi, gua. Ya udah biarkan kalau gini biar nggak ada jelas apa-apa gua kayak gini. Terus kan. Lu kasar sama orang. Lu juga kasar loh. Kasar Dia apa? nyari gue. Lu gak ngaku loh nyari gue. Lu gak ngaku loh. Nah, dia bang udah jadi Daripada saya bawa keluar itu kan. Iya Pak. Harusnya Bapak bawa keluar, Pak. Itu Bapak bukan seret dia keluar, Bapak menetralkan suasana namanya. Bapak kan keamanan. Bro, Pak Sandy aja mau Mas kesini. Edi, Pak. Masa ini kan kalau pulang. Aku minta Pak Sandy kesini. Aku gak mau. Bapak kan keamanan. Bawa dulu, pas Sandy-nya datang baru. Gitu loh. Ini ada bukti video loh, Pak. Sama aja dia gua lagi panggil dia pengen gitu loh. Lu jangan mentang-mentang lu orang kaya, pegawai lu bisa ngasih bukan pegawai lu bisa lempar-lempar gitu. Dia juga harus keluar. Gak mau. Dia juga harus keluar. Dia udah kayak aku, dia gak ngaku Pak. Tapi aku ngaku loh, aku ngelempar. Udah dong, sis. Enggak mau. Aku mau selesai malam ini juga. Apapun itu aku mau selesai malam ini. Gak mau. Aku minta Pak Sandy kesini. Gak mau. Aku gak bisa ditipu. Gak mau. Pak, Bapak kan keamanan. Bapak lihat sudah terjadi kronologinya gimana. Kalau nggak bisa diomongin, Bapak harus ambil tindakan, Pak. Gitu loh, Pak. Semua dong laki-laki. Pengecut semua Pak. Gak mau. Oke. Akhirnya, kamu ngatain aku pengecut loh. Aku belain kamu selama ini, ya? Enggak. Gue nggak terima. Aku kecewa sama kamu. Lo kalau bukan pengecut, lo gak akan panggil dia dua orang. Oh, no. Lo mau bunuh saudara gue, namanya bunuh loh, Pak. Bener nggak, Pak? Bener nggak? Dia nyekek gua, lo ada mata lo. Lu dia nyekek gua, lo ada Buktinya mata. mana? Buktinya mana? Ya kalau sini Ya udah. tangannya dia juga ada Pak. Ya udah. Gitu loh, Pak. Lu gak ngaku, lu nyekek. Enggak. Enggak, saya ngomong Pak Sandy di sini. Pak, dia ada adiknya, dia udah gede. Saya tak ada bela siapa-siapa. Oh, di sini bela aku dan anak aku. Ada videonya semua, udah gitu aja. Saya ngomong ke dia lagi, semua mau selesai saat ini juga. Dia, aku pengen Pak Sandy sebagai pihak dari aku. Semua selesai saat ini juga. Sekarang tadi aja lu ngomong dia marah loh. Marah, bukan maki. Dia marah. Marah. Dia marah, gua marah. Bapak kalau dibikin marah, wajar nggak kalau Bapak bilang gini? Saya lagi begini ya, saya lagi makan ya Bapak Ibu. Wajar nggak? Itu nggak ada maki loh. Itu mukul. Itu kamu salah, nggak bisa. Ya, aku dimarahin duluan Pak. Aku orangnya kalau dimarahin, aku lebih marah. Itu aku. Aku nggak bisa gituin. Dia duluan yang marah sama aku, tapi dia merasa Marahnya apa? Jangan risik lagi mau nonton. lu gak gitu loh katanya. Jangan berisik, dia lagi nonton dari tadi. Pak bisa langsung diinin nggak? Kamu Pak. saksi loh. Aku minta Mas Sandy kesini, aku mau selesai malam ini juga. Saya gak mau Pak. Gak mau. Saya gak mau. Saya mau selesai di sini. Kalau dia juga kelebih, aku ikut kelebih. Kalau dia di sini, aku di sini. Itu aja. Ya udah, gue mau selesai semuanya. Lalu ada orang saksi. Ini kan ada lo, gue mau ada orang yang netral. Ada rekaman. Serang gua dari tadi. Saya netral karena ada rekamannya gitu aja. Nggak mungkin saya belain orang. Gitu aja. Bapak di sini aja ngeliat dia lempar-lempar dulu dari tadi. Saya mau Itu ngerusak properti hotel loh Pak. dia dalam saya. Dia injak pinggang Pak, lagi dari ini atas. ada videonya ya Pak. Boleh tolong diangkat nggak Pak? Lagi sakit loh.
Saya ini ngebela diri kok. Saya ngebela diri loh, Pak, bukan salah pihak. Bapak nggak bawa keluar, saya posting video ini, nanti pihak hotel tegur Bapak. Saya udah bilang Pak, bukannya apa Pak? Ya. Saya mau. Karena dia keluar. Mau ngebela diri mau apa sama aja, lu juga ngelempar gua di sini loh. Lu bukan ngebela diri, gua nggak ngapa-ngapain. Lu lempar pakai besi ke muka gua, semua harus diam. Lu Gua perlu lempar semua ke muka gua. nggak suka dimaki marah-marahin. Gua cuma bilang jangan berisik ngomong. Aku minta kamu mau aja saya di sini. Ada kekerasan kan? Iya. Saya juga lagi. Jangan merasa lu bisa ngatur segalanya nih. Makin udah begitu supaya makin karena baru ditanya orang ngomong. Gua begini, aku mau bela diri. Enggak, lu ngelempar lo bukan ngebela diri. Gua ngelempar. Lempar apa? Apa? Gua bagus banget sih lu. Gua ngelempar, lu ngelempar balik kenapa bela diri? Pak. Itu. Pak, bisa diangkat nggak? Saya minta tolong. Enggak, langsung ditarik aja Pak. Lu nggak kayak gua, lu mau bicara gua. Pak, ini pemain sini loh Pak, Ikatan Cinta loh Pak. Saya juga bisa bikin dia keluar loh dari kata cinta. Saya kenal sama Ibu Liliana. Saya lihat di fotonya, saya juga komunikasi sama dia. Silakan. Ya memang benar. Silakan. Kalau Ya makanya lu tuh jadi orang brengsek banget. Makanya sekarang gua mau minta Devi. Gua pengen ceritain gimana. nasib apa? Lu sadar diri kenapa lu lempar orang? Lu malah bikin duluan. Lu bukan orang hebat. Gua bilang Lu udah gak bisa kayak gitu. Gua baik-baik kok. Lu marahin masalah gua. gua. Intinya gini, kamu nggak pernah marah sama orang, pernah marah nggak? Kalau orang bikin kesel. Gua orangnya kalau orang marah gua gimana gua. Nah, ya itu kesalahan kamu berarti. Kamu pernah marahin orang nggak kalau orang salah? Dokter di klinik kamu kalau marah kamu salah kamu marahin nggak? Dokter Kartika pernah dimarah-marah sama dia. Aku selalu belain kamu, tapi aku nggak suka kalau orang main kekerasan. Lu pernah tegur dia? Pernah nggak? Yang lainnya, karyawan yang lain, tertipu lu marah-marah juga? Hah? Yang lainnya, karyawan yang lain, pernah lu marah nggak? Pernah lu marah? Gimana? Marah itu refleks asal nggak maki. Asal nggak maki-maki orang dengan kata-kata kasar itu nggak apa-apa. Lu juga bela diri, lu bilang lu bela diri. Lu kalau mau bicara gua ngelempar lu diem. Lu ngelempar gua balik, gua di Lu lempar gua 10 kali pakai besi, pakai termos, suruh gua diem. awal-awal loh. Gua nggak Kayak baca keluar. saya udah bilang kucing lu. Tinggal gua, lu sekali ngomong. Pak, Bapak bisa angkat nggak? Ini kekerasan fisik loh Pak. Ya, nggak bisa Pak. Bapak bisa tarik kan? Nggak, Pak, saya mau selesai. Nggak bisa. Itu orang lagi sakit Pak. Bisa lumpuh. Mau visum siapa? Keluar. Out. Gua juga. Out. Ada bukti. Gua nggak bela diri. Gua suruh lu Nggak, gua keluar. mau cuma selesai kalau ini mau kayak gitu. Kayak gimana pun lu nggak ada urusan sama gua lagi. Udah, oke. Ya. Lu mau minta pakai ini aja. Lu pikir lu bisa pakai masuk semua orang? Lu posisi dia. Lu bayar dia. Kayak gitu lah. Sebentar kayak Kalau lu marah, gua marah. Lu nggak usah kasar sama orang. Pak. Udah ya? Panjang gua ngapain tuh? Ini terakhir. Endingnya gimana tuh, Kak? Ini endingnya bisa diperhatikan. Tanggung sih ini 1 menit doang. Ini 1 menit pendek kok. Pengen banget teman gimana? Gua nggak mau terkenal lagi nih buat bukti gua di pengadilan. Itu barang-barang gua, Pak. Ini juga bukan tempat lu aja. Iya makanya. Bisa udah nggak? Gua lagi sabar nih. Dosis aku udah bilang udah ya. Aku selalu bela kamu, tapi kali ini aku kena loh, gara-gara kamu loh. Aku kena panci sama kena air loh. Aku kena basah semua sama air. Aku kena teko. Gua dari nggak pernah mau marah. Gua
Jangan Lu juga berlagak nggak sama siapa? sama aja. Kecuali kalau lu diem. Sama. Kecuali lo diem baru itu lo bener. Lu lempar orang berapa kali? Sama aja nggak ada bedanya. Jangan ngerasa orang yang Kalau lu diem baru lo bener. lu diem aja, mulut lu berisik keluar, lu istirahat lu bisa. Enak aja lu jadi orang Enak tua, aja lu apa. apa? Lu yang paksa gua. Kan? Aduh, mulut lu kayak begitu. Bisa ulang nggak? Bisa ulang nggak? Apa? Gak apa-apa, gua masuk penjara juga masuk penjara aja, biar sekalian. Apa lu? Gak apa-apa kok, gua mah gentle, gua nyakitin lu juga nyakitin gua gak mau. Jangan sengaja ngomong supaya lu merasa lu paling benar. Gua ngakuin kok, gua Sampo Binti. Ya, ini satu Nah, lagi. ini terakhir. Gitu. Ini terakhir, jadi di semua media itu kan dia bilangnya bahwa Kevin ini yang nyerang duluan. Di semua media TV maupun online dia selalu bilang bahwa Kevin ini adalah orang pelaku penyerang utama duluan pertama kali. Sedangkan di video yang saya mau tunjukin terakhir ini pengakuan dari dia sendiri bahwa dia yang menyerang duluan. Pak, dia marah, terus aku berdiri, aku gak suka dong dimarahin. Karena aku lagi hamil, aku sensitif. Aku lempar dia pakai mangkok yang isinya ada garpu. Ini gak ada dilebih-lebihin, gak dikurangin. Setelah aku lempar mangkok yang ada isi sendok, dia ngelemparin aku pakai ini. Ada buktinya kok. Dia ngelempar aku pakai ini. Jadi aku Terus habis ngelempar itu kamu? sekali, aku ngelempar sekali, dia ngelempar Habis itu? sekali pakai ini. Biarin ini versi aku karena aku yang merasa Enggak, aku versi video. Aku versi video. Tapi kan bisa dilihat nih Pak. Setelah itu dia ngelempar ke perut aku pakai ini. Di sini isinya Bapak lihat sendiri. Aku ngelempar pakai mangkok dengan garpu. Itu aku. Pertama dia marah. Setelah itu aku marah juga. Aku lempar. Jadi aku emang yang salah pertama kali untuk lempar pakai mangkok sama garpu. Oke. Video yang paling awal itu tadi mana? Yang paling awal. Pertama kali. Karena di televisi, di YouTube, di mana-mana dia bilang dalam tas isi botol parfum, handphone bisa sampai pecah dilempar begitu kencang. Kalau kalian mau tahu apa jawabannya bisa dilihat di sini. Handphonenya pecah karena dia sendiri yang melemparkan tasnya ke arah Kevin. Sek! Lu yang ngomong sama gue! Bukan siapa? Yang lempar besi siapa? Ya udah, gua kecil lu lempar pakai Yang belum kecil, yang lemparin doang. Nah, itu. Handphone dia pecah karena itu. Ya, saya nih berbicara mengenai fakta. Orang kalau ngomong mungkin bisa berbohong, tulisan bisa dibuat-buat, pengakuan juga bisa palsu. Tapi ini kita bicara mengenai fakta. Tapi sampai sekarang Mas Kevin masih menangis, mungkin masih terharu. Apakah ada rasa traumatis sendiri sampai akhirnya sampai sekarang mungkin tetap sedih atau seperti apa? Ini dia, jadi dia tuh sebenarnya bingung banget ya udah berapa bulan ini. Makanya kan dari media juga pengen wawancara dia segala macam. Dia tuh belum siap sebenarnya karena dia tuh kena mental juga, psikis. Karena kan kita sebagai orang manusia biasa ya, kita disiksa orang, kita sebagai korban, apalagi sama mantan kekasih sendiri, itu aja udah sakit hati banget, udah trauma. Gimana setelah kejadian malah si pelaku malah playing victim gitu loh. Jadi si Kevin ini udah diam selalu di sosial media, dia juga selalu diam, tapi pihak sana malah playing victim gitu loh, bongkar semua aib, bahkan hal yang tidak ada dia bikin jadi ada. Itu kan jatuhnya fitnah gitu loh. Jadi dia ini kena psikis dan mentalnya gitu loh. Jadi selama proses perjalanan hukum ini masih berjalan pun pasti dia masih menangis karena masih mental, dia juga kena. Saya udah bilang udah mending lo gak usah buka sosial media dulu untuk sementara, tapi ya nggak, hal yang nggak mungkin ya, soalnya dia kan public figure, jadi mau nggak mau dia buka sosial media pun dia ngelihat berita dari pihak lawan menjelekan dia, jadi makanya dia masih nangis sampai sekarang. Gimana coba lo responnya? Ngomong aja nggak apa-apa, isi hati ini semuanya. Kak Alex ini kan sampai Kak Alex juga ikut kena, maksudnya disindir-sindir juga di sosial media, gimana Kak? Yang disindir ya? Iya. Nah itu dia, makanya saya juga kalau dia kan lebih kena ke psikis ya. Kalau saya malah jadinya emosi saya. Karena di lokasi kejadian bisa dilihat tadi di video, mereka yang berantem, saya yang kena juga gitu loh. Satu badan saya basah, saya juga kena besi
yang aluminium itu. Bukan berantem. Kalau berantem itu saling pukul. Saya diam, saya sedang sakit. Ya kurang lebih itulah. Saya pun kena gitu kan. Saya juga kesel. Saya akhirnya udah saya maafin kan. Kita juga maafin. Tapi dianya terus masih nggak bisa diem. Proses hukum berjalan. Malah dia sekarang sindir saya di sosial media. Padahal saya udah diam selama ini. Agak heran ya kalau orang bilang profesi dia kan, yang kita tahu profesi dia seorang dokter, tapi bisa melakukan hal seperti itu malah playing victim. Nah itu kan masyarakat yang bisa menilai sekarang dengan adanya bukti-bukti semua ini yang kita tunjukkan. Jadi gini, kalau bicara nggak ada bukti itu kan fitnah Ya. Yang kita tunjukkan adalah fakta. Faktanya apa? Dia pelaku, saya korban. Dia pelaku loh. Ya kalau Bapak Jokowi mungkin atau Bapak Kapolri melihat video ini biar tidak ada kegaduhan. Apakah pelaku kejahatan seperti ini dilindungi Pak? Kebal hukum Pak, seperti yang dia bilang tadi. Saya korban loh Pak. Saya masyarakat Indonesia Pak, saya punya hak. Saya menuntut hak saya, hak keadilan. Saya butuh keadilan Pak. Saya butuh keadilan. Sampai sekarang saya masih percaya sama Polres Bogor. 3 bulan laporan saya tidak naik ke pendidikan, saya masih percaya pada Polres Bogor. Di mana Polres Bogor sudah melihat bukti saya dipukul seperti tadi yang kalian semua masyarakat bisa menilai. Saya diinjak, pengakuan si pelaku, saya menyerang Kevin duluan. Polres Bogor sudah mengetahui semuanya. Ketika Polres Bogor mengetahui semuanya, saya percaya Polres Bogor ini bisa berpegang teguh pada kebenaran, fakta. Ini faktanya loh. Fakta ini tidak bisa dihilangkan, ini fakta. Ya paling saya cuma bisa. Sama mungkin satu lagi ya. Jadi dia ini kan udah pendam selama ini berbulan-bulan. Akhirnya saya bilang udahlah, udah saatnya lu tuh buat speak up gitu loh ke media. Teman-teman wartawan kan juga semua pasti pengen tahu gitu loh kejadian yang aslinya gimana gitu loh. Terus ya saya kasihan sih lihat dia psikis kepikiran terus tiap hari. Sama yang saya, jadi kan dia menghindari sosial media ya segimanapun mungkin. Yang saya rasa lucu adalah pada saat saya lihat di YouTube ada tayangan yang dimana bilangnya dia dijemput paksa, yang dia mau dijemput paksa dan laporan sana akhirnya mau digelar. Sedangkan laporan kita aja sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan gitu loh, belum digelar sama sekali. Ini jadi biar masyarakat Indonesia yang menilai gitu loh. Kenapa di sini yang sudah bukti jelas semua ada, penganiayaan total, dialah korban. Malah laporan dia sampai sekarang masih dalam proses, malah dia yang pelaku lebih cepat hingga sudah digelar, hingga sang korban mau dijemput paksa. Itulah, biar masyarakat Indonesia semua yang menilai. Ya saya harap hukum di Indonesia, saya percaya sih masih ada keadilan, makanya sekarang dia mau speak up. Kan tadi Dr. Siska juga bilang bahwa dia lagi hamil. Apakah lagi hamil mengandung anak kalian berdua atau seperti apa sih Kak? Baik, saya klarifikasi. Apa yang saya ucapkan sejak pertama kali saya membuat laporan adalah fakta. Fakta saya berbicara. Kalau kalian mengikuti kasus ini dari awal sampai akhir, coba carilah di YouTube. Terlalu banyak. Dia bilang kalau dia korban. Saya korbannya loh, itu buktinya. Si pelaku ini bilang di acara RCTI Silet. Dia bilang apa? Kejadian tersebut Kevin yang mulai. Ada dia ngaku dia mulai duluan menyerang saya. Dia bilang juga di acara televisi adiknya tidak melerai. Adik saya jelas melerai, ada bukti videonya. Di acara televisi di YouTube-nya Indra Bekti kalau nggak salah, dia bilang dia itu minion, tidak mungkin menyerang saya. Saya bicara fakta loh. Dan kalau berbicara mengenai dia bilang hamil, baik, saya jawab. Apakah orang hamil dilegalkan, diizinkan, diperbolehkan sama negara ini untuk membunuh, untuk mencuri, untuk melakukan penganiayaan? Hemat saya tidak. Ini negara hukum. Itu yang pertama. Kedua, fitnahnya sudah terlalu banyak. Dia mau ngomong apapun saya udah gak mau dengar. Buat apa saya percaya? Itu poin nomor 2. Poin 3, ya kalau memang dia hamil silahkan buktikan anak siapa, kan selesai.
Simpel kok. Penganiayaan tetap penganiayaan, ini negara hukum. Jangan sampai karena satu orang pelaku kejahatan seperti ini bisa merusak nama baik institusi. Saya masih percaya kok Polres Bogor ini bisa berpegang teguh pada kebenaran fakta yang ada. Kalau saya tidak menyerahkan bukti, yang salah saya, sudah saya serahkan ke Polres Bogor. Saya nikmati waktu yang ada, proses yang ada. Salam presisi Polres Bogor, saya ikuti prosesnya. Saya sebagai warga negara baik, saya ikuti. Tapi saya sebagai warga negara yang baik, saya juga menyatakan, saya mencari keadilan. Ini negara hukum. Ya, ini negara hukum. Saya menuntut, saya meminta, saya mencari keadilan. Kalau saya berbicara nggak ada bukti, ya beda. Ini bukti kalau semua saya tunjukkan, bukan fitnah. Jadi lebih selektif lagi nggak sih Kak? Mungkin nanti ke depannya mencari pasangan atau seperti apa? Kalau ngomong pasangan ya, jujur, siapa sih yang tahu aslinya orang itu bisa seperti itu? Saya kalau dari awal tahu orang itu bersifat arogan, saya pada saat waktu sakit itu tidak boleh ada benturan di sini loh, bisa lumpuh. Yang bikin saya sakit hati itu kenapa ya, orang itu tahu loh kelemahan saya tapi diinjak, ditendang di sini. Tujuannya apa? Kalau dia tidak tahu saya sedang sakit, itu beda cerita. Kalau dia tendangnya di kaki, di kepala, itu beda cerita. Yang ditendang cuma di perut, di pinggang, bertubi-tubi. Jadi sekarang saya cuma meminta keadilan. Saya punya hak di sini sebagai warga negara. Saya meminta keadilan. Coba bisa kalian bayangkan, ya, kasus ini banyak loh di luar sana. Bagaimana kalau masyarakat menengah ke bawah yang tidak bisa speak up, mereka tidak bisa panggil media, kasihan mereka. Saya terlalu mikir jauh sampai ke sana. Sekarang ya saya cuma bisa bilang saya meminta keadilan, saya menuntut sebagai warga negara. Silakan publik yang menilai siapa pelakunya, siapa tersangkanya, siapa korbannya, siapa yang berbohong. Silahkan publik yang menilai, bukan saya. Sebenarnya saya tidak perlu ngomong, tidak perlu diwawancara. Ini sudah berbicara semua. Mulut bisa berbohong, saya bilang. Semua orang bisa berpura-pura, tulisan bisa dibikin, tapi kalau bukti video itu sudah tidak bisa. Saya korban loh. Saya menunjukkan ini fakta loh, bukti kejadian loh. Memang benar terjadi, dia seorang penjahat, orang yang menganiaya saya, benar loh. Sekarang saya menunjukkan bukti ini, saya mau melihat apakah negara melindungi penjahat seperti dia. Saya rasa tidak. Jadi saya sekarang hari ini berbicara mengenai sebenarnya apa yang saya rasa. Dan saya juga terima kasih sama media, saya juga mohon maaf karena dari awal juga saya belum berani speak up. Karena saya masih terlalu ngerasa kayak gini loh rasanya, udah percaya sama orang, tiba-tiba tahu kita sakit, tapi kita diinjak-injak. Saya udah nggak tahu lagi mau apa. Waktu itu lagi sakit apa sih Kak? Kalau boleh tahu, cedera atau gimana? Saya itu sempat, sebelum terjadi penganiayaan itu, saya kan masuk rumah sakit. Rumah sakit, kemudian di rumah sakit saya cuma bisa tertidur. Jangankan berjalan, duduk saya saja tidak bisa di sini tulang belakang. Saya ada sakit HNP, L1, L2, L3, L4, L5 terkena semua. Sama ada fraktur kompresi di tulang belakang. Ketika saya baru mulai bisa belajar, saya belajar seperti bayi, mulai duduk lagi. Belajar duduk 1-2 hari udah bisa duduk, baru belajar jalan lagi. Ketika saya udah mulai bisa berjalan, saya tanya sama dokter, dok saya mau syuting lagi nih, bisa nggak di rumah sakit? Nah, di daerah Sunter. Dokternya bilang bisa, tapi pantangan tidak boleh ada benturan. Ya itu saya bilang tadi. Saya dianiaya sama orang yang mengetahui saya lagi sakit, titik kelemahan saya. Ya kalau ngomong lebih selektif saya juga nggak tahu ya. Maksudnya dalam arti saya juga nggak tahu bisa sampai seperti ini. Siapa yang mau ketika sakit dianiaya? Kalau saya sampai lumpuh gimana? Untung saya tutup di video. Jelas saya tutup. Kemarin kan sempat Bapak juga sempat diminta keterangan, bukan cuma pidana ya, mau perdata juga. Itu tanggapannya gini?
Kalau mengenai kasus hukum semuanya lawyer saya yang akan menjelaskan nanti. Mengenai laporan dia yang penggelapan ya. Lawyer saya akan menjawab semuanya gitu, karena kan kita kan berbicara mengenai fakta. Orang kalau udah sekali berbohong, kedua kali berbohong, ya sudah tahulah apa maksudnya gitulah. Kita berbicara fakta saja. Biar masyarakat yang menilai siapa yang benar, siapa yang bohong. Itu saja ya. Ada posisi kan juga mungkin minta bantuan ke Komnas Perempuan, mungkin tanggapannya seperti apa KPP? Apakah tindakan kejahatan ini dilegalkan, didukung oleh organisasi-organisasi seperti itu? Coba saya tanya, apakah iya? Hemat saya tidak. Ya silakan saja. Dan kita nggak tahu ke depannya seperti apa, karena mungkin kan orang-orang juga belum tahu faktanya seperti apa. Sekarang kan ya saya bicara fakta ya, saya tunjukkan semuanya. Kak, mungkin selanjutnya ada update terbaru apa untuk proses hukumnya dari pihak pengacara ke depannya, atau masih menunggu update dari kepolisian? Hari Rabu nanti rencana kita mau ke Polres Bogor untuk laporan kita ya, untuk penyidik kita. Tim kita nanti di sana, kita mau datang dulu ke situ, sama sekalian mau dari tim kami, tim lawyer kami juga udah ngajuin kok buat tanggal pasti buat datang ke penyidiknya dia gitu loh. Jadi bukannya mangkir, sama sekali nggak mangkir. Semua kan penundaan harus ada alasannya sama tepat tanggal berapa. Kak, terakhir mungkin komunikasi dengan Dr. Rizka sendiri selama proses hukum ini seperti apa? Saya tidak ada komunikasi karena kan saya korban. Apa yang harus saya bicarakan? Saya aja trauma gitu loh kalau ingat-ingat ketika saya berada di titik terendah. Saya sedang sakit, saya sedang berjuang untuk bangkit baru bisa berjalan loh. Saya syuting aja pakai kursi roda. Saya terima kasih sama RCTI sama MNC. Kenapa saya syuting? Mereka sengaja bikin skenario supaya saya duduk di kursi roda. Mereka mengerti saya tidak boleh banyak berdiri dan bergerak. Saya berada di titik terendah tapi saya diinjak. Sengaja di titik itu. Ya buat apa saya komunikasi? Saya mencari keadilan. Yang saya cari bukan saya saja, seluruh masyarakat. Pancasila, butir kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semuanya saya berbicara sekarang. Iya, maksudnya gini loh. Mau laki-laki, mau perempuan, mau remaja, mau apapun itu, kalau misalkan salah ya harus diproses sesuai hukum yang berlaku gitu loh. Anak remaja aja ada kok penjara buat anak remaja kok. Semua tuh ada. Kalau bahas masalah Komnas Perempuan itu kan ada untuk membela perempuan ya pasti ya. Tapi kalau misalkan salah, saya yakin kok nggak bakal dibela. Ya ini kan selama ini kan memang orang-orang belum tahu faktanya seperti apa, atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar dia belum tahu. Sekarang kan semua orang sudah tahu kebenarannya apa. Saya tidak akan banyak bicara, biarkan bukti yang berbicara. Ini menjadi konsumsi publik yang bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Saya mencari keadilan, itu aja. Sama satu lagi boleh? Boleh. Ya. Jadi paling ini sih, menurut dia kan apabila sesuatu dipublis di media ITE ya, dia udah mention itu dari kemarin. Sedangkan kalau misalkan sesuai SKB ya, itu surat keputusan dari Kapolri sama Jaksa Agung, itu tuh ada pembaharuan di tahun 2021. Pokoknya sesuatu hal yang diposting di sosial media, apapun itu, berita, video, foto, asalkan itu kenyataan dan fakta, itu nggak apa-apa, nggak akan kena ITE. Kecuali hoax ya, nggak kena pencemaran nama baik, tidak. Karena suatu video yang kita posting bahkan sampai viral itu adalah fakta dan benar adanya. Saya mencari keadilan.